أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang al-mu'awwiqatu an talabil ilmi, penghalang-penghalang dalam mendapatkan ilmu. Dahulu pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah sampaikan beberapa dari penghalang-penghalang dalam mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah fasadun niyah, rusaknya niat. Yang kedua, hubbus syuhrati wa hubbut tasadduri, pengen terkenal dan pengen tampil menjadi orang terdepan. Yang ketiga, at-tafritu fi halaqatil ilmi, melalaikan halaqah-halaqah ilmu. Yang keempat, at-tadarru'u bi kasratil ashghali, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Kemudian yang kelima, at-tafritu fi talabil ilmi fi shighari, lalai dalam menuntut ilmu di masa kecil. Yang keenam, al-azufu an talabil ilmi, tidak fokus, tidak konsisten dalam menuntut ilmu. Kemudian pada kesempatan ini kita masuk pada al-mu'awwiqus sabi'u, penghalang yang ke-7, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, menganggap diri suci. Ini adalah salah satu penghalang dalam mendapatkan ilmu. Wa tazkiyatun nafsi, dan maksudnya di sini tentang menganggap diri suci atau mensucikan diri adalah ayyuhibba syakhsu madha nafsihi, seseorang suka memuji dirinya sendiri. Ini menganggap diri suci, seseorang memuji dirinya sendiri. Wa ayyafdhi ala nafsihi alqaban, dia menyandang atau membuat gelar untuk dirinya sendiri. Wa ayyafraha bi sama'i thana'in nasi alaihi, dan dia senang, gembira mendengar pujian-pujian orang terhadap dirinya. Wala syakka anna thana'an nasi 'alaika min 'ajili busyraka, namun tidak diragukan lagi bahwa pujian orang lain terhadap dirimu itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Kama sa'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli ya'malu 'amalan fayarahu an-nasu fayahmadunahu, tentang seseorang yang melakukan suatu amalan lalu orang-orang melihatnya kemudian memujinya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir.
Lakinnal hadar kullal hadar, tetapi harus hati-hati dan penuh waspada. Antum daha bi amrin laisa fika, jika engkau dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, wa tafrahu bidzalika, wa tafraha bidzalika, dan harus tetap hati-hati dan penuh waspada. Jangan sampai engkau senang dipuji padahal hal itu tidak ada pada dirimu. Fahadhari hadari, waspada terus dan waspada terus. Ayyakuna hadza min sya'ni wa sya'nik, jangan sampai ini menjadi tujuan saya dan tujuan dirimu. Jangan sampai aku senang terhadap pujian manusia pada apa yang tidak ada pada diriku. Aku senang dipuji padahal aku tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dengannya aku dipuji. Dan engkau juga jangan seperti itu. Jangan kita senang dipuji orang padahal kita tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dengannya kita dipuji orang. Wa tadzakkar, dan ingatlah qaulallahi ta'ala fi dhammi qaumin, dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala atau tentang celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang mereka senang dipuji padahal mereka tidak pernah berbuat. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji terhadap apa yang mereka tidak pernah perbuat. Ayat lengkapnya Allah berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab, siksaan. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka akan mendapat siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hatilah, jangan sampai engkau senang terhadap pujian manusia padahal engkau tidak pernah berbuat apa-apa yang dengannya engkau dipuji oleh manusia. Baik. Summa tadzakkar, kemudian ingatlah, anna tazkiyatan nafsi fil ghalibi madhmumatun, bahwasanya menganggap diri suci atau mensucikan diri atau menganggap diri suci pada umumnya kebanyakannya adalah suatu yang tercela. Illa fi ba'dil mawatini bi dhawabitin syar'iyyatin, kecuali pada beberapa tempat, itu pun dengan dhabit syariat. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Wa yadhummu ahlal kitabi, dan Allah juga mencela ahli kitab. Fayaqulu, Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke 49, Allah berfirman, fa alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. La tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri-diri kalian. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Naam, iya betul. Yahiqqu lil insan, benar, betul. Ya, seseorang itu memiliki hak dan boleh untuk apa? Ya, menganggap suci dirinya, kama salaf, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, tapi dengan dhabit-dhabit syariat. Ayyuzakkiya nafsahu fi mawadhi'. Boleh seseorang untuk menganggap suci dirinya pada beberapa keadaan, beberapa tempat, itu pun dengan dhabit-dhabit syariat. Kama qala Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ij'alni khazainil ardi inni hafizun alim. Surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf mengatakan, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Ini kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalilnya bolehnya seseorang ya mencap atau menganggap dirinya suci, tapi dengan dhabit-dhabit syariat, jangan sampai melampaui batas. Ya. Dan sesuatu itu memang ada pada dirinya, tidak dibuat-buat. Lakinnal ghalib, akan tetapi biasanya atau secara umum, anna hubbat tazkiyati, ya, senang menganggap diri suci,
ya, senang disucikan atau menganggap diri suci. Wa hubbas sana'i, dan senang pujian-pujian orang terhadap dirinya. Min madakhilis syaitan, ini adalah pintu masuknya syaitan alal ibadi, terhadap para hamba. Fal hadar an takuna mimman yafrahu wa yadkhuluhu al-ujbu idh zukkiya. Maka hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang senang dipuji, ya, atau disucikan. Orang-orang yang senang dipuji atau disucikan, sehingga juga dia dimasuki oleh rasa ujub, rasa bangga diri pada saat dia dipuji. Bal wa yahris ala ay yasma'a tilkat tazkiyat, bahkan orang itu dia sangat hirs, sangat bersungguh-sungguh, ya, sangat senang dan sangat mencari bersungguh-sungguh untuk apa? Ayasma'a tazkiyat, mendengarkan pujian-pujian atau pensucian terhadap dirinya tersebut. Jangan sampai termasuk orang seperti ini. Wa idza aradta an ta'rifa khatra hubbit tazkiyati, dan jika engkau ingin mengetahui bahayanya cinta, keinginan untuk disucikan atau menganggap diri suci, fanzur ila taqsirika fi ta'ati, lihatlah pada kekuranganmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma anzur ila dzalika alladzi zakaka, kemudian lihatlah terhadap orang yang mensucikanmu. Ayatura law kana ya'lamu anka ma khafiya anhu wa ma ta'mal min al-a'mal allati la turdillahu azza wa jalla. Apakah, ya, sekiranya jika dia melihat dan mengetahui apa yang kau sembunyikan pada dirimu, ya, dari amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang tidak membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Lau annaha kharajat li hadzal rajul, seandainya perbuatan-perbuatan ini nampak, ya, pada orang yang memujimu, atarahu yusni alaika, apakah engkau berpendapat, apakah engkau mengira, apakah engkau melihat dia akan memuji dirimu? Tentu tidak, ya. Sungguh banyak apa yang kita sembunyikan dari amal-amal yang tidak baik, ya. Orang-orang tidak mengetahuinya, kita mengetahui apa yang kita lakukan, ya. Maka jangan kita senang dipuji, padahal kita juga ini adalah, ya, orang-orang yang sering salah. Baik, asyahidu min hadza, ya, syahid dari ini semua adalah ayahdharul insanu min tazkiyati nafsihi, hendaknya seseorang itu selalu waspada dan hati-hati jangan sampai dia menganggap dirinya suci. Wa ayahdharul insanu min ayyadfiya ala nafsihi alqaban laysat lahu, dan hendaknya seorang selalu waspada, hati-hati jangan sampai dia menyandarkan suatu gelar, ya, gelar-gelar terhadap dirinya yang itu bukan atau tidak pantas bagi dirinya. Lianna man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih, karena sesungguhnya siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, maka dia akan mendapatkan yang sebaliknya, yaitu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan yang dia dapatkan